Mohon izin, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tokoh panutan berakhlak dengan tokoh Ibu Sri Mulyani. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Izin Bapak, izin untuk memperkenalkan diri. Nama Rifki Jinababadi dari Satker Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Nur Afia Ismiana Rustam dari Unit Kerja Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas 3 Tanjung Api. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Haris Aditya dari Unit Kerja KSOP Kelas 3 Labuan Bajo. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama Andika Yusma Pratama, asal Unit Kerja, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Silopo, Sulawesi Barat. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadlullah Sultan dari Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas 3 Bulimabah, Halmahera Timur. Baik, selanjutnya profil Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD atau yang lebih dikenal dengan Ibu Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Setelah menyelesaikan gelar sarjana ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1986, Ibu Sri Mulyani tidak merasa cukup akan ilmu yang diperoleh. Oleh karenanya, dia melanjutkan pendidikan di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan gelar PhD of Economics pada tahun 1992. Beliau sebelumnya dikenal sebagai pakar ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1998, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian, pada tahun 2002, beliau terpilih menjadi Eksekutif Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF yang mewakili 12 negara di ASEAN. Untuk sepak terjang beliau menjadi seorang menteri dimulai pada era Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dikarenakan kinerja yang sangat memuaskan, maka pada tahun 2006 beliau dinobatkan menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia. Sepak terjang beliau tidak hanya sampai situ. Pada tahun 2010, Ibu Sri Mulyani dipilih untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ibu Sri Mulyani kemudian diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa masuk ke dalam jajaran kabinetnya menjadi Menteri Keuangan kembali selama 2 kali periode Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden. Kemudian di tahun 2024, Presiden baru Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto kembali mempercayakan Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di era Kabinet Merah Putih, sehingga jika ditotal, Ibu Sri Mulyani telah dipercayai menjadi Menteri Keuangan sebanyak 4 kali. Saya akan menjelaskan nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, di mana Ibu Sri Mulyani Indrawati menerapkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik termasuk digitalisasi pada pelayanan perpajakan dan bea cukai, sehingga diharapkan dapat mempermudah terhadap pelayanan ke masyarakat dan juga pelaku usaha. Selain itu juga pada saat krisis dengan COVID-19, Ibu juga dengan fleksibel mengubah kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang percepatan terhadap bantuan perekonomian kepada masyarakat terdampak. Selanjutnya, untuk nilai yang kedua yaitu akuntabel, di mana Ibu terbuka akan kritik dan saran kepada masyarakat, di mana jika dikritik terhadap anggaran, Ibu akan menjawab dengan data yang ada, kemudian disampaikan kepada masyarakat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu juga Ibu terbuka akan transparansi efisiensi anggaran, di mana Ibu juga mengharapkan manfaat dari APBN dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kemudian nilai kompeten dari Ibu Sri Mulyani yang saya pelajari, yaitu beliau selalu mengajarkan kepada kita bahwa ASN harus mau belajar, mengembangkan diri, serta bekerja secara profesional, cerdas, dan relevan terhadap perkembangan zaman sesuai dengan tupoksi kita. Beliau juga saking kompetennya sampai menyandang gelar
Kementerian Keuangan terbaik nomor 1 se-Asia Pasifik nih. Selanjutnya nilai harmonis yang saya pelajari dari beliau, di mana dengan membangun kerjasama lintas pihak secara inklusif, berempati terhadap masyarakat, dan menjaga etika ketika saat berkomunikasi, beliau memberikan bahwa ketika menjadi pemimpin yang tegas dan tetap bisa bersikap hangat dan menghormati orang lain tanpa memandang status. Kemudian adalah nilai loyal, menjadi salah satu pilar penting dalam membangun integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara. Nilai ini tercermin kuat dalam sosok Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebagai seorang teknokrat dan ekonom, Ibu Sri Mulyani telah menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Bukan kepada kepentingan pribadi atau golongan tertentu, beliau kembali dari posisi strategisnya sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia untuk menjawab panggilan tanah air. Suatu bentuk pengabdian yang mencerminkan loyalitas sejati. Pada tahun 2016, Ibu Sri Mulyani memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut yang memberikan gaji tahunan sekitar 630 USD atau setara 8,25 miliar rupiah. Demi kembali ke Indonesia untuk memimpin Kementerian Keuangan. Ini adalah keputusan yang memperlihatkan kesetiaan beliau pada negara, mengutamakan pengabdian daripada kenyamanan dan prestis internasional. Selanjutnya ialah core value adaptif. Pada tahun 2025 telah terjadi perang dagang yang diluncurkan oleh Presiden Trump. Sebagai seorang menteri, beliau adaptif terhadap permasalahan tersebut. Keputusan Trump menimbulkan ketidakpastian pada perekonomian dunia, dan tidak ada ilmu ekonomi yang bisa menjelaskan fenomena itu, kata Ibu Sri Mulyani. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan sebagai Menteri Keuangan yakni mengevaluasi kembali strategi perdagangan dan mencari alternatif pasar ekspor di luar Amerika Serikat. Untuk nilai terakhir adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif merupakan nilai yang bertujuan untuk membangun kerjasama yang sinergis. Saat ini beberapa negara terkena dampak kebijakan Presiden Trump, yang mana menaikkan pajak masuk Amerika. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena kebijakan tarif dengan nilai sebesar 32%. Indonesia pun melakukan berbagai upaya, yakni salah satunya bernegosiasi dengan pemerintahan Amerika. Strategi lainnya yakni Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menghadiri pertemuan Menteri Keuangan ASEAN di Malaysia, di mana membahas langkah menangani dan memitigasi risiko atas kebijakan tersebut.